Bab 711. Penyerang itu sangat cepat dan lincah, bahkan Xiang Shaoyun pun tidak mendeteksi pendatang baru tersebut. Tepat ketika penyerang itu hendak mendekatinya, Xiang Shaoyun, mengandalkan pengalamannya bertahun-tahun dalam pertempuran, merasakan bahaya dan segera menjauh. Desir. Punggungnya dicakar, merobek kulitnya dan membuatnya mendesis kesakitan. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak terlukiskan menyerang dagingnya, menguras vitalitasnya. Penemuan itu memberitahu Xiang Shaoyun bahwa kekuatan yang menyerang itu dapat diklasifikasikan sebagai sejenis energi jahat yin, atau bahkan bisa jadi energi kematian. Dia harus segera menyingkirkannya. Namun si penyerang tidak berniat mengampuni Xiang Shaoyun, dan ia menyerang berulang kali, melepaskan serangan cakar yang bahkan lebih kuat daripada serangan kucing bayangan hijau. Xiang Shaoyun menggunakan gerakan kakinya untuk dengan cepat maju menyerang, berusaha menghindari serangan susulan dari lawannya. Namun, lawannya sama cepatnya dengan dia, dan Xiang Shaoyun gagal melarikan diri meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Akhirnya, Xiang Shaoyun terpaksa menggunakan sayap harimau putihnya. Kecepatannya meningkat lagi, dan dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari kejaran. Dia memanfaatkan momen istirahat itu untuk mengalirkan energi apinya dan membersihkan tubuhnya dari energi jahat yin. Lalu dia berbalik untuk melihat pengejarnya. Pengejar itu sebenarnya adalah manusia kucing. Manusia kucing adalah spesies manusia varian. Memiliki garis keturunan campuran iblis dan manusia, mereka diklasifikasikan sebagai ras hibrida. Manusia kucing di hadapannya adalah seorang wanita. Ia memiliki aura liar di sekitarnya dan memiliki ciri-ciri kucing yang jelas seperti telinga runcing, garis-garis di wajahnya, dan ekor berbulu hitam. Adapun tubuhnya, menyerupai manusia. Kucing bayangan hijau berada di sisinya. Jelas, keduanya adalah sahabat. Xiang Shaoyun berteriak, "Jangan memprovokasi saya, atau semuanya tidak akan berakhir baik untukmu." Tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan keduanya secara langsung. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk mereka. Tetapi jika mereka memaksanya, mereka hanya akan menyalahkan diri sendiri ketika dia tidak menunjukkan belas kasihan. Semua manusia pantas mati, kata manusia kucing itu dengan ganas. Kemudian dia menyerang Xiang Shaoyun dengan kucing bayangan hijau dari dua arah yang berbeda. Mereka menyerang bersama-sama, mencabik-cabiknya dengan cakar yang sangat tajam. Banyak bekas cakaran yang dalam tertinggal di tanah. Menghadapi serangan seperti itu, Xiang Shaoyun tidak punya cara untuk menghindar. Dia langsung melepaskan domain jiwa neternya dan menjebak keduanya di dalamnya. Saat domain jiwa neter muncul, serangan mereka langsung dipadamkan. Pada saat yang sama, rantai-rantai melesat dari mana-mana, menghantam keduanya. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan belas kasihan dan mencabik-cabik mereka dengan rantai-rantai itu. Kedua makhluk ini adalah makhluk hidup yang penuh dengan kekejaman. Jika dia membiarkan mereka hidup, mereka hanya akan melukai orang lain. Lebih baik dia menghabisi mereka sekarang juga. Setelah membunuh keduanya, Xiang Shaoyun merasakan aura tersembunyi yang menghampirinya dari arah yang berbeda. Jelas, pendatang baru itu adalah makhluk jahat lainnya. Mungkin itu adalah teman dari manusia kucing dan kucing bayangan hijau. Kali ini, Xiang Shaoyun belajar dari pengalaman dan langsung mengaktifkan kemampuan menghilangnya. Hanya dengan begitu ia dapat mengurangi masalah yang akan dihadapinya di sepanjang jalan. Setelah menghilang, suasana hatinya menjadi lebih tenang, karena kemampuan ini tidak pernah mengecewakannya. Bahkan para ahli tingkat tinggi pun tidak akan mampu mendeteksinya. Sayangnya, kali ini dia salah. Beberapa manusia kucing dan kucing bayangan hijau menyerbu, tatapan mereka tertuju padanya saat mereka menyerang dengan ganas. Banyak sosok lincah dan cepat muncul, memancarkan kekejaman tanpa batas sementara mata hijau mereka berkilau dengan kilatan yang menusuk. Sial! Mereka benar-benar bisa melihatku, seru Xiang Shaoyun panik sambil cepat-cepat melarikan diri. Dengan mengepakkan sayapnya sekuat tenaga, ia terbang dengan kecepatan tinggi. Meskipun ia bisa menggunakan domain jiwa neternya untuk membunuh banyak dari mereka, ia takut akan terjadi kecelakaan lain. Jika demikian, melanjutkan pertarungan tidak akan ada gunanya. Ia terbang secepat mungkin, secepat kaisar tingkat puncak manapun. Bahkan manusia kucing dan kucing bayangan hijau pun tertinggal di belakang. Setelah terbang cukup lama, akhirnya dia berhasil melepaskan diri dari mereka semua. Saat itulah dia menyadari bahwa dia telah tiba di tempat yang jauh lebih berbahaya. Tempat itu dipenuhi monster terbang yang semuanya tampak ganas dan menakutkan. Semuanya juga memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Beberapa tampak seperti singa namun memiliki sayap. Beberapa tampak seperti kelelawar namun memiliki anggota tubuh anjing. Singkatnya, setiap makhluk buas adalah ras hibrida yang gagah berani dan menakutkan. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua mengendalikan kekuatan angin dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Selain itu, ia juga menemukan banyak manusia setengah hewan yang hidup bersama mereka. Namun, mereka tidak dibantai. Sungguh luar biasa.
Seharusnya orang tahu bahwa ras yang berbeda biasanya tidak dapat hidup berdampingan secara damai. Setelah tiba, Xiang Shaoyun tidak ditemukan. Ia berhasil bersembunyi di sudut tertentu sambil mengamati semua penduduk setempat. Mereka semua berjalan melawan arah angin, tujuan mereka adalah lokasi yang sangat menakutkan. Xiang Shaoyun menatap kosong ke arah itu, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia sedang melihat dua gunung. Mereka berdiri berdampingan, dengan celah di antaranya. Celah itu tampak seperti celah di langit itu sendiri, yang terus-menerus mengeluarkan energi angin yang tak terbatas dan megah. Angin bertiup sangat kencang, menerbangkan segalanya. Bebatuan dan debu berterbangan tanpa henti, dan hanya dua gunung yang berdiri tegak dan tak bergerak. Para manusia buas dan makhluk iblis semuanya menuju ke celah itu dengan sekuat tenaga, seolah-olah sesuatu yang sangat menarik sedang menunggu mereka di sana. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa di beberapa sudut tersembunyi, manusia lain sedang menunggu. Mereka kemungkinan besar adalah murid-murid Akademi Naga Phoenix. Ini pasti sarang angin jahat. Konon, beberapa benda aneh kadang-kadang terlempar keluar dari celah ini. Apakah mereka mengincar benda-benda itu? Xiang Shaoyun bertanya-tanya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk pergi ke arah yang sama. Dia ingin mengungkap rahasia di balik sarang angin jahat. Setelah terbang sebentar, dia mendapati bahwa anginnya sangat kencang sehingga dia pun kesulitan untuk maju. Lebih buruk lagi, angin itu mengandung energi jahat yin, dan terus-menerus mengikis tubuhnya secara ekstensif. Dia merasa tidak bisa melanjutkan. Karena tidak ada pilihan lain, dia mengaktifkan kekuatan angin iblis yin di dalam dirinya dan mulai menyerap energi angin di sekitarnya, berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Setelah maju sedikit, dia mendapati bahwa manusia buas dan makhluk iblis meraung tanpa henti dan sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di celah itu. Bab 712. Celah di antara dua gunung itu sebenarnya dikenal sebagai sarang angin jahat, dan itu semacam lubang ventilasi dan pembukaan ke ruang lain. Dari celah itu, angin dingin yang tak terbatas bertiup keluar. Angin itu mengandung energi angin yang padat, dengan sedikit energi jahat yin yang bercampur di dalamnya sehingga memiliki sifat korosif. Itulah mengapa angin itu sangat sulit untuk ditahan. Banyak manusia setengah hewan dan makhluk iblis menuju ke celah itu, pemandangannya ramai dan spektakuler. Tiba-tiba, siluet besar muncul dari celah di antara dua gunung. Siluet itu tampak seperti wajah iblis, terlihat menyeramkan dan menakutkan. Wajah iblis itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan dengan satu gigitan, ia menelan manusia-manusia buas dan binatang-binatang iblis yang mendekat. Tubuh Xiang Shaoyun menegang. Sebelum ia sempat memikirkan hal lain, ia mendapati bahwa kekuatan angin yang sangat dahsyat menarik dan menyeretnya langsung ke arah mulut raksasa itu. Hal itu sangat menakutkan Xiang Shaoyun. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menstabilkan diri, menghindari nasib ditelan. Untungnya, ia cukup jauh dari mulut pusaran angin, sehingga gaya angin yang menariknya tidak terlalu kuat. Ia mampu menstabilkan diri setelah mengerahkan seluruh tenaganya, dan gaya angin itu tidak menyeretnya pergi. Wajah iblis itu lenyap secepat kemunculannya. Saat wajah itu hilang, gelombang manusia setengah hewan dan binatang buas iblis juga telah lenyap sepenuhnya. Xiang Shaoyun menatap kosong pemandangan di hadapannya dan berkeringat dingin. Ini jelas tempat yang sangat berbahaya. Dia tidak mengerti mengapa manusia buas dan makhluk iblis itu menuju ke celah tersebut, dan dia juga tidak mengerti dari mana wajah iblis itu berasal. Namun, dia menyimpulkan bahwa dia pasti tidak bisa memasuki celah itu, atau itu akan menjadi perjalanan satu arah. Xiang Shaoyun juga memperhatikan bahwa ketika wajah iblis itu menghilang, para murid Akademi Naga Phoenix yang bersembunyi mulai bergegas menuju dua gunung di samping sarang angin jahat. Dia ragu sejenak sebelum melakukan hal yang sama, mencoba melihat apa yang telah mereka temukan. Meskipun wajah iblis itu telah lenyap, angin yang bertiup keluar dari sarang angin jahat masih tetap menakutkan seperti biasanya. Xiang Shaoyun terpaksa terus-menerus mengalirkan energi anginnya dan menggabungkannya dengan kekuatan angin di sekitarnya. Dia berusaha untuk meningkatkan kekuatan anginnya dan menyesuaikan tubuhnya dengan lingkungannya secepat mungkin. Tak lama kemudian, dia tiba di gunung di sisi kanan bersama para murid. Dia mendengar salah satu dari mereka berkata, "Kukira rumput angin yin bisa ditemukan di sini. Tapi kenapa tidak ada sama sekali?" Seseorang menjawab, "Mari kita cari dengan teliti. Tempat ini paling dekat dengan sarang angin jahat. Tempat ini diterpa angin yin sepanjang tahun, jadi rumput angin yin seharusnya menjadi vegetasi yang umum di sini." Akhirnya, Xiang Shaoyun tahu apa yang mereka cari. Dia segera bergegas menuju puncak gunung. Tetapi di sana, dia mendapati bahwa gunung itu pada dasarnya gundul, bahkan tidak ada rumput biasa yang bisa ditemukan. Dia segera pergi ke gunung sebelah kiri, tetapi dia juga tidak menemukan apapun di sana. Sepertinya ada masalah dengan informasi mereka. Atau mungkin orang lain sudah memanen semua rumput angin yin, pikir Xiang Shaoyun. Dia hendak pergi ketika sesuatu terjadi lagi di langit. Wajah iblis itu muncul lagi,
dan angin kencang menerjang seperti sebelumnya. Kali ini, angin itu tidak menariknya masuk. Sebaliknya, angin itu memuntahkan sesuatu. Tetesan darah berjatuhan dari mulut wajah iblis itu, menampilkan pemandangan yang mengerikan. Sangat terkejut, Xiang Shaoyun melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia bersumpah ini adalah pelarian tercepat yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Kekuatan angin, niat langkah kaki, dan teknik langkah kaki, semuanya digunakan dengan kekuatan maksimal. Namun itu pun belum cukup, karena kekuatan angin kali ini adalah angin belakang yang datang sangat cepat. Seperti eceng gondok tanpa akar, dia diterbangkan angin dan terlempar ke arah yang tidak diketahui. Pandangannya kabur, dan ia kehilangan kemampuan menentukan arah. Lebih buruk lagi, semburan energi jahat Yin meresap ke dalam tubuhnya dan mulai merusak vitalitasnya. Dalam kondisinya saat ini, ia tidak memiliki cara untuk melawan serangan tersebut. Oleh karena itu, ia hanya bisa bertahan tanpa daya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ia jatuh dengan keras di suatu tempat. Bang! Benturannya begitu hebat hingga ia memuntahkan darah. Ia merasa organ dan tulangnya rusak parah, dan hampir kehilangan kesadaran akibat benturan itu. Namun ia tahu bahwa jika ia pingsan, energi jahat Yin akan benar-benar menghancurkannya, dan tidak seorang pun akan mampu menyelamatkannya dari kerusakan tersebut. Sambil menggertakkan giginya, ia mempertahankan sedikit kesadaran yang dimilikinya dan menggunakan beberapa tetes cairan mata air kaisar, memprioritaskan pencegahan agar lukanya tidak semakin parah. Pada saat yang sama, ia juga mulai mengalirkan energi jahat Yin ke bintang anginnya. Meskipun ia tidak mampu menenangkan pikirannya untuk bermeditasi, ia tetap harus melakukannya karena itu adalah kesempatan terbaiknya untuk bertahan hidup. Satu-satunya alasan ia masih bisa bereaksi dalam kondisi seperti sekarang adalah berkat pengalamannya menghadapi berbagai bahaya selama bertahun-tahun. Setelah melakukan semua itu, kondisinya stabil, dan lukanya mulai pulih. Angin iblis Yin mulai berkumpul di bintang anginnya. Di sana, ia menyatu dengan angin iblis Yin. Keduanya adalah jenis kekuatan angin yang berbeda, dan keduanya memiliki sifat energi jahat yang sama. Oleh karena itu, mereka saling melengkapi alih-alih saling menolak. Setelah menyadari hal itu, Xiang Shaoyun bekerja lebih keras lagi untuk menyalurkan energi yang menyerang ke bintang anginnya. Saat itulah seseorang muncul di dekatnya. Pendatang baru itu adalah manusia setengah hewan berbulu. Tubuhnya sama seperti perempuan manusia, dan dia memiliki wajah biasa yang tidak cantik maupun jelek. Namun, banyak rune bersayap terlihat di wajahnya, dan itu tampak sangat tidak pada tempatnya. Bulu-bulu yang ramping dan mengkilap menutupi tubuhnya, dan di punggungnya terdapat sepasang sayap abu-abu. Sangat jelas bahwa dia adalah manusia setengah hewan berbulu. Saat ia menatap Xiang Shaoyun, kilatan aneh muncul di matanya. Manusia binatang bersayap itu memiliki penampilan yang paling mirip manusia di antara banyak manusia binatang lainnya. Secara perbandingan, mereka dianggap sebagai ras yang cantik. Mereka menyukai semua hal yang indah, dan mereka selalu mengejar keindahan. Setelah terhempas angin kencang ke sini, Xiang Shaoyun tidak lagi bisa mempertahankan kemampuan menghilangnya. Pakaiannya hancur, memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Karena itu, manusia setengah burung itu tertarik ketika melihatnya, manusia yang tampan sekali. Jika aku bisa bersetubuh dengannya, anak-anak kita pasti akan tampan. Dia menjilat bibirnya dan berlari ke arah Xiang Shaoyun. Karena luka-lukanya yang parah, Xiang Shaoyun bahkan tidak mampu bereaksi. Dia mendarat di atasnya dengan sukses. Ia terbangun, dan sambil menatap tajam makhluk setengah manusia setengah burung yang berada di atasnya, ia berteriak, "Apa yang kau coba lakukan?" Bab 713. Xiang Shaoyun sangat ketakutan melihat wajah di hadapannya. Itu adalah wajah seorang wanita, dan sebenarnya tidak jelek. Namun, rune sayap yang menutupi wajah itu tampak cukup menakutkan, menimbulkan perasaan tidak nyaman. Karena kondisinya saat ini, dia secara alami waspada terhadap segala sesuatu. Jika bukan karena energi angin Yin yang masih menggerogoti tubuhnya, dia pasti akan menghantam wanita itu begitu melihatnya. Manusia binatang bersayap itu juga tidak lemah. Ketika dia menerkam Xiang Shaoyun, dia kesulitan menahan kekuatan di balik lompatannya. "Hehe, manusia tampan, ayo kita bersetubuh. Kita akan melahirkan anak-anak yang cantik," kata manusia setengah burung itu dengan seringai mesum. Air liurnya menetes di seluruh wajah Xiang Shaoyun. Seketika itu, Xiang Shaoyun mengerti apa yang sedang terjadi. Manusia buas itu mencoba bersetubuh dengannya, dan dia bermaksud melakukannya di sini juga. Tiba-tiba, ia merasa dunia ini benar-benar tempat yang gila. Ia bukanlah tipe orang yang suka main-main seperti ini. Lebih penting lagi, wanita itu adalah manusia setengah hewan, bukan manusia. Ia juga tidak cantik. Ia sama sekali tidak tertarik padanya. Jika wanita ini adalah seorang wanita manusia yang cantik, mungkin ia masih bisa mempertimbangkannya. Ini tidak pantas, kan? Kita di tempat umum.
Bukankah akan canggung jika ada orang yang datang saat kita sedang berduaan, kata Xiang Shaoyun. Dia belum pulih sepenuhnya, jadi bertarung sekarang tidak akan menguntungkannya. Dia berencana untuk mengulur waktu terlebih dahulu. Itu tidak masalah. Bisa bersetubuh di siang bolong untuk menciptakan generasi penerus adalah hal yang mulia. Bahkan jika orang lain melihat kita, mereka hanya akan iri karena aku berhasil menemukan pria setampan ini, kata manusia setengah burung itu dengan penuh semangat. Dia membelai wajah Xiang Shaoyun dan melanjutkan, baiklah, berhenti bicara. Ini waktu yang tepat untuk melakukannya. Ayo kita mulai. Lalu, ia menekan bagian tubuhnya yang mematikan ke tubuh Xiang Shaoyun. Sebelum Xiang Shaoyun sempat berkata apapun, bagian mematikan itu menutup mulutnya. Seharusnya itu menjadi pengalaman yang indah dan menyenangkan, tetapi bagi Xiang Shaoyun saat itu adalah siksaan. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil Mani. Omong-omong, Mani sudah lama tidak aktif, bersiap untuk menerobos ke alam Kaisar Iblis tingkat ketiga. Dia terus ingin mengumpulkan lebih banyak kekuatan, berharap bisa melompati beberapa tingkatan sekaligus. Karena itu, dia agak enggan untuk keluar dan bertarung. Tapi sekarang, jika Xiang Shaoyun masih tidak melepaskan uang, dia akan diperkosa oleh wanita ini. Saat Mani muncul, ia mengibaskan ekornya ke arah manusia setengah hewan berbulu itu. Manusia setengah hewan berbulu itu sedang diliputi kegembiraan dan tidak menyangka Mani akan muncul tiba-tiba. Ia dicambuk tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun, manusia setengah hewan bersayap ini tampak cukup kuat. Dia hanya sedikit bergerak menghindari cambuk, dan hanya meninggalkan bekas merah di lengannya. Kulitnya bahkan tidak robek, dan tidak ada darah yang tumpah. Mani adalah Kaisar Iblis tingkat 2 puncak. Cambuk darinya saja sudah cukup untuk membuat Kaisar tingkat 4 terlempar jauh. Namun, manusia binatang bersayap ini hanya mengalami luka kecil, dan tubuhnya hanya bergerak sedikit meskipun terkena cambukan saat ia tidak memiliki pertahanan apapun. Dari situ saja, kekuatan manusia binatang bersayap ini sudah terlihat jelas. Dia menatap Mani, dan kilatan tajam menyelimuti matanya saat dia berkata, dari mana ular ini berasal? Berani-beraninya kau merusak urusan gadis muda ini. Matilah. Manusia setengah hewan bersayap itu sangat marah. Dia sangat gembira, hendak menikmati waktunya bersama seorang manusia tampan. Tetapi tepat ketika dia hendak memulai, dia terganggu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sayapnya mengepak, menciptakan hembusan angin yang berubah menjadi bilah tajam dan melesat ke arah Mani. Kedua serangan angin itu sangat cepat dan kuat, mencapai level yang setara dengan Kaisar tingkat akhir. Mani juga bergerak secepat kilat dan dengan cepat menghindari serangan tersebut sebelum menyemburkan petir ke arahnya. Trik murahan, desis manusia setengah hewan berbulu itu sambil mengepakkan sayapnya lagi, menciptakan kekuatan angin yang lebih dahsyat yang menepis sambaran petir itu. Lalu dia melesat ke arah Mani seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di atas Mani sebelum dengan ganas menginjaknya dengan kedua kakinya. Mani memiliki kecepatan yang luar biasa, dan bahkan Kaisar tingkat 6 pun tidak dapat melukainya dengan mudah. Namun, manusia setengah hewan bersayap ini benar-benar yang tercepat dari yang tercepat, dan bahkan Mani pun tidak dapat menghindari serangannya. Dia terinjak-injak ke tanah. Bang! Wajah Mani terhempas ke tanah dengan suara gemuruh yang keras. Saat keduanya bertarung, Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan 2 tangkai obat Kaisar untuk mempercepat pemulihannya. Hanya dengan menyembuhkan tubuhnya, kekuatan jiwanya akan pulih kembali normal. Dan hanya dengan begitu dia bisa meminjam kekuatan dari alam jiwa neter. Namun, dia tidak menyangka Mani akan mengalami kekalahan secepat itu. Dia buru-buru berteriak, jangan bunuh dia. Tentu, tapi kau harus setuju untuk bersetubuh denganku, kata manusia setengah hewan bersayap itu. Baiklah. Tapi aku sedang cedera serius sekarang, jadi aku terlalu lemah untuk melakukan itu. Bisakah kau menungguku pulih dulu? Tanya Xiang Shaoyun malu-malu. Semakin lama manusia setengah burung itu memandanginya, semakin dia menyukainya. Karena itu, dia langsung setuju. Tentu, aku akan menunggumu pulih. Dia mampu merasakan kekuatannya dengan jelas, dan dia tidak berpikir bahwa pria itu akan menimbulkan ancaman apapun baginya, itulah sebabnya dia rela menunggu sampai pria itu pulih. Xiang Shaoyun menghela napas lega dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan tinggi. Adapun Mani, dia bangkit dari tanah dan menatap manusia setengah burung itu dengan marah. Arus listrik berputar di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia siap untuk ronde kedua dengannya. Jangan memprovokasi saya, atau saya akan menguliti Anda, kata manusia setengah burung itu. Mani hampir saja marah ketika transmisi suara Xiang Shaoyun tiba. Mani, tenanglah. Tunggu aku pulih dulu. Barulah saat itu Mani berhasil meredam amarahnya. Adapun Xiang Shaoyun, ia fokus pada penyembuhan. Tak lama kemudian, sekelompok manusia binatang bersayap datang menghampiri. Aili, apakah kau menemukan sesuatu di sini? Tanya salah satu dari mereka.
Yang bertanya adalah seorang manusia setengah hewan berbulu jantan. Namanya Aikai, dan dia adalah yang terkuat di kelompok itu. Aikai, aku menemukan seorang pria tampan. Aku akan bersetubuh dengannya dan melahirkan anak-anak yang paling cantik. Pergi sana, urus urusanmu sendiri, jawab Aili. Bagi mereka, urusan ini tampaknya bukan sesuatu yang akan mereka malukan. Sebaliknya, itu tampak seperti perbuatan yang mulia. Ketika Aikai mendengar kata-katanya, pandangannya tertuju pada Xiang Shaoyun. Dia mengarahkan garpu rumputnya ke arahnya dan berkata, manusia tak berguna ini yang telah menarik perhatianmu. Aku tidak mengizinkanmu berbicara tentang dia seperti itu, kata Aili. Tentu, aku tidak akan berbicara tentang dia seperti itu. Bagaimana kalau aku membunuhnya, kata Aikai dengan tidak senang sambil menyerang Xiang Shaoyun. Sepertinya Aikai akan membunuh hanya karena perselisihan kecil. Bab 714. Aikai adalah pengagum Aili, dan mereka sering berpasangan. Sekarang Aili telah menemukan kekasih baru, bagaimana Aikai bisa menerimanya? Aikai lebih kuat dari Aili. Saat dia menyerang, bahkan Mani pun tidak sempat bereaksi sebelum garpu rumput menusuk tubuh Xiang Shaoyun. Pada saat krisis ini, Xiang Shaoyun akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri dan melepaskan domain jiwa neternya. Ia telah pulih secara signifikan dan sekarang dapat menggunakan domain jiwa neternya. Selain Aikai, semua manusia binatang bersayap di daerah itu terjebak di dalam domain jiwa neter. Kalian akan mengira harimau adalah kucing jika ia tidak menunjukkan kekuatannya. Kali ini, Xiang Shaoyun benar-benar berniat membunuh. Ia mendapati bahwa para manusia buas ini tidak bisa diajak berunding. Hanya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup ia mampu menahan mereka. Penjara neter kekaisaran. Banyak rantai berhamburan dari mana-mana, menyerang semua manusia setengah hewan berbulu yang terjebak. Sebelum manusia setengah hewan berbulu itu menyadari apa yang terjadi, rantai-rantai itu telah membelenggu mereka semua. Apa ini? Jauhkan dirimu dariku. Aikai meraung sambil mengepakkan sayapnya, membentuk banyak bilah yang menebas rantai-rantai itu. Sayangnya, kekuatannya sangat tertekan di alam jiwa neter. Terlebih lagi, rantai-rantai itu jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Rantai-rantai itu telah mencapai tingkat seorang penguasa. Bagaimana mereka bisa membebaskan diri dari rantai-rantai itu? Manusia tampan, apa yang kau coba lakukan? Tanya Aili dengan cemas. Ia pun terbelenggu oleh rantai yang sama. Tidak ada yang istimewa. Aku hanya ingin membunuh kalian semua, kata Xiang Shaoyun dengan nada muram. Tidak, kumohon jangan. Aku tidak mau mati, beberapa manusia setengah hewan bersayap mulai memohon. Para manusia setengah hewan sama seperti manusia. Mereka memiliki emosi yang kompleks, dan dalam situasi yang begitu tak berdaya, wajar jika mereka memohon keringanan hukuman. Bahkan Aikai, yang masih berjuang untuk membebaskan diri, menjadi bingung. Apakah kalian layak diampuni? Xiang Shaoyun bertanya dengan tenang dan tanpa terpengaruh, alih-alih langsung membunuh mereka. Kalian manusia hanya datang ke sarang angin jahat ini untuk mencari rumput angin yin, kan? Kami tahu di mana kalian bisa menemukannya, kata Aili. Apakah kamu? Xiang Shaoyun bertanya. Para manusia setengah hewan bersayap itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Selain rumput angin yin, apakah kau punya barang bagus lainnya? Tanya Xiang Shaoyun setelah berpikir sejenak. Rumput angin yin saja tidak cukup bagiku untuk mengampuni kalian semua. Kalimat terakhirnya membuat beberapa manusia buas sangat ketakutan hingga mereka mulai gemetar. Aikai menjawab, selain rumput angin yin, kami juga memiliki batu angin yin. Sebenarnya, kami melakukan perjalanan ini untuk mencari batu angin yin. Batu-batu itu dapat membantu kami meningkatkan kekuatan angin kami. Batu angin yin. Apakah itu batu yang mampu mengumpulkan angin yin? Tanya Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Benar. Setiap kali wajah iblis angin yin muncul, batu angin yin juga akan muncul. Seharusnya kali ini juga sama, kata Aikai. Bagus, itu informasi yang layak. Aku akan mengampuni nyawa kalian, kata Xiang Shaoyun. Namun, kalian mungkin telah lolos dari kematian, tetapi kalian tetap harus dihukum. Telan pil racun ini. Setelah kalian mengumpulkan rumput angin yin dan batu angin yin, aku akan memberikan penawarnya. Jika tidak, tidak seorang pun dari kalian akan hidup. Kemudian dia melepaskan mereka dan memberi mereka pil racun. Pada saat itu, salah satu dari mereka mencoba melarikan diri. Dia yakin bahwa tanpa domain jiwa neter, dia akan dapat melarikan diri dengan mudah. Namun, dia baru melangkah beberapa langkah sebelum domain jiwa neter menelannya lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menjadi mayat. Kalian bisa mencoba melarikan diri jika mau, kata Xiang Shaoyun kepada yang lain dengan nada mengejek. Jangkauan domain jiwa neternya tidak lagi kecil. Dalam jarak yang dapat dijangkau indranya, membunuh seseorang semudah membalikkan tangannya. Tindakannya menakutkan para manusia binatang bersayap lainnya, dan mereka segera menelan pil racun. Itu adalah pil racun sungguhan.
Xiang Shaoyun memperolehnya dari kaisar yang telah ia bunuh di masa lalu. Ia menyimpannya dan belum sempat menggunakannya. Sekarang, dia bisa menggunakannya untuk membuat para manusia setengah hewan bersayap itu bekerja untuknya. Jika dia harus mencari rumput dan batu sendiri, itu akan memakan banyak waktu. Jika dia benar-benar bisa menggunakan ikat kepala jiwa naga neter pada mereka, dia tidak perlu mengerahkan begitu banyak usaha untuk mengendalikan mereka. Setelah menelan pil racun, mereka pergi dan mulai bekerja untuk Xiang Shaoyun dengan enggan. Sebelum mereka pergi, Xiang Shaoyun memperingatkan bahwa jika mereka tidak kembali dalam 7 hari dengan apa yang diinginkannya, racun itu akan meledak dan mereka akan mati. Dengan demikian, Xiang Shaoyun memperoleh masa damai. Dengan mani berjaga, ia terus menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah 3 hari, ia akhirnya sembuh total. Ia mulai mempelajari sekitarnya, dan ia mengetahui bahwa tempat ini sangat jauh dari sarang angin jahat. Dia tidak menyangka hembusan angin akan membawanya sejauh ini. Beberapa tanaman elemen angin dapat ditemukan di daerah tersebut, tetapi sayang sekali kualitasnya rendah. Para manusia buas mungkin telah memanen ramuan berkualitas tinggi sejak lama. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya, ia kembali bermeditasi alih-alih berkeliaran. Ia akan meningkatkan kekuatan anginnya dan memahami kedalaman angin. Setelah menyaksikan tarikan dan hembusan napas wajah iblis itu, dia merasa kedalaman angin jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan sebelumnya. Kecepatan bukanlah satu-satunya aspek angin. Kehancuran juga merupakan salah satu aspeknya, dan itu layak dipelajari. Xiang Shaoyun berusaha mengosongkan pikirannya dan memahami kedalaman angin. Namun entah mengapa, wajah iblis itu terus muncul di benaknya seperti roh pendendam, membuatnya sulit untuk tetap tenang. Ia terus merasa bahwa wajah itu ada di mana-mana di zona kultivasi ini, dan ia tidak mampu menenangkan pikirannya. Sebenarnya apa itu? Mereka menyebutnya wajah iblis angin yin. Apakah itu sumber angin yin? Xiang Shaoyun bertanya-tanya. Kemudian ia teringat pemandangan para manusia buas dan makhluk iblis yang menuju ke sarang angin jahat tanpa mempedulikan nyawa mereka. Akhirnya, mereka semua ditelan oleh wajah iblis itu. Mereka kemudian dimuntahkan dalam bentuk darah. Dari situ saja, jelas ada sesuatu yang mengerikan di balik wajah itu. Xiang Shaoyun tidak dapat memahami hal itu, dan dengan bijak ia memutuskan untuk melupakannya. Setelah mendapatkan rumput angin yin dan batu angin yin, mungkin dia bisa menggunakannya untuk memahami kedalaman angin. 2 hari kemudian, Ai Kai kembali. Dia terluka parah, penampilannya mengejutkan Xiang Shaoyun. Ai Kai, apa yang terjadi? Tanya Xiang Shaoyun. Mati, semuanya mati, jawab Ai Kai, rasa takut yang mendalam terpancar di wajahnya. Apa semua yang mati? Bicaralah dengan jelas, kata Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. Bab 715. Aili, Dot dan yang lainnya, mereka semua mati, kata Ai Kai, dan kata terakhir itu sepertinya telah menguras seluruh energinya. Dia ambruk ke tanah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiang Shaoyun memberi Ai Kai cairan mata air tingkat kaisar. Setelah beristirahat sejenak, Ai Kai akhirnya kembali merona. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Xiang Shaoyun. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan kematian para manusia buas itu, tetapi apa yang telah terjadi sehingga menyebabkan para manusia buas yang cukup kuat ini mati. Itu iblis angin yin. Mereka telah turun. Mereka terlalu menakutkan. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka merampas semua rumput angin yin yang kita temukan, dan bahkan batu angin yin pun hilang, kata Ai Kai, ketakutan terpancar jelas di wajahnya. Setan angin yin. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Iblis angin yin adalah bagian dari para iblis. Seperti binatang iblis angin, mereka adalah iblis elemen angin. Dari keduanya, iblis angin yin adalah spesies yang lebih kuat. Secara umum, iblis hanya akan ada di dalam alam iblis. Tetapi dengan kemunculan mereka di sini, apakah ini berarti alam iblis terkait dengan tempat ini? Atau mungkin para iblis telah menyerbu dunia permukaan lagi? Itu wajah iblis angin yin. Konon, retakan di sarang angin jahat adalah retakan spasial. Di balik retakan itu terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, setiap kali muncul, manusia binatang dan binatang iblis akan mencoba masuk. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah keluar hidup-hidup. Kali ini, bahkan iblis angin yin pun muncul. Mereka pasti datang dari wajah iblis angin yin, kata Ai Kai. Dengan kata lain, iblis angin yin belum pernah muncul sebelumnya, tanya Xiang Shaoyun. Ya, jawab Ai Kai. Di mana mereka sekarang? Tanya Xiang Shaoyun. Tepat ketika Ai Kai hendak menjawab, mereka melihat beberapa iblis angin yin terbang ke arah mereka. Iblis angin yin itu mirip mayat tanpa kaki. Mereka tampak jelek dan mengerikan, wajah mereka tertutup rambut mereka yang acak-acakan. Masing-masing memiliki sepasang tentakel yang bergoyang-goyang tanpa henti, sementara suara, wow, keluar dari mulut mereka tanpa henti. Suara-suara hantu yang mereka buat sangat menyeramkan.
Jika diperhatikan dengan saksama, wajah mereka tampak sangat mirip dengan wajah iblis. Jelas sekali mereka berasal dari asal yang sama. Mereka melayang-layang, dan dengan beberapa kilatan cahaya, mereka tiba-tiba muncul di belakang Xiang Shaoyun dan Ai Kai. Hanya ada 5 iblis angin yin di sini, tetapi dimanapun mereka muncul, aura jahat memenuhi sekitarnya. Begitu mereka menemukan Xiang Shaoyun dan Ai Kai, mereka menyerang. Hembusan angin yin menyembur keluar dari mulut mereka dengan kecepatan yang tak terbendung. Xiang Shaoyun mungkin cepat, tetapi lawan-lawannya bahkan lebih cepat. Salah satu serangan mengenainya, membuatnya terlempar jauh saat semburan energi jahat yin menyerbu tubuhnya. Ini adalah pengulangan persis dari apa yang telah dilakukan wajah iblis sebelumnya, dengan kekuatan kedua serangan tersebut sebagai satu-satunya perbedaan. Tingkat serangan ini masih bisa ditahan oleh Xiang Shaoyun. Ketika iblis angin yin hendak melancarkan gelombang serangan kedua mereka, beberapa rune hantu muncul di hadapannya. Rune hantu ini telah tumbuh menjadi ukuran yang cukup besar. Mereka memancarkan aura iblis yang kuat, dan saat mereka mengepakkan sayapnya, kekuatan aneh menyebar dalam gelombang. Saat kekuatan itu menyebar, iblis angin yin berhenti bergerak, seolah-olah mereka telah dipaku ke tanah. Pada saat yang sama, tubuh mereka bergoyang-goyang seolah-olah mereka mabuk. Para rune hantu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu dan menggigit iblis angin yin. Iblis angin yin sama sekali tidak mampu melawan saat rune hantu memakan mereka. Rune hantu ini adalah rune yang selamat dari serangan embun beku di zona kultivasi gelombang pasang dalam. Guiki termasuk di antara mereka. Setelah melahap sejumlah energi asal gelap, mereka mencapai alam kaisar tahap akhir. Kemudian, mereka hampir terbunuh oleh energi dingin yang ekstrim. Setelah nyaris selamat, mereka menelan mayat rekan-rekan mereka, meningkatkan garis keturunan mereka sekali lagi, membuat mereka tumbuh lebih kuat. Rune hantu ini tidak lebih lemah dari kaisar iblis tingkat 8, dan Guiki sekarang adalah kaisar iblis tingkat puncak, hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa iblis. Sekarang, mereka akhirnya menunjukkan kehebatan rune di sayap mereka. Kemampuan ilusi sayap mereka dapat langsung membuat lawan linglung jika sayap tersebut hanya disinggung sekali saja. Serangan ini mengejutkan para iblis angin yin, yang mengakibatkan kematian mereka. Dapat dikatakan bahwa satu kemampuan rune hantu ini saja sudah cukup untuk merepotkan banyak ras. Ai Kai tidak tahu bagaimana rune hantu itu muncul, tetapi dia sangat terkejut ketika melihatnya mengalahkan iblis angin yin dengan begitu mudah. Pada saat yang sama, rasa hormatnya kepada Xiang Shaoyun meningkat. Xiang Shaoyun menemukan bahwa para iblis angin yin ini tidak memiliki rumput angin yin dan batu angin yin. Jelas, iblis angin yin lainnya menyimpannya. Cepat sembuh. Kita akan mengunjungi para iblis angin yin itu, kata Xiang Shaoyun. Oh, ya, jawab Ai Kai sambil fokus memulihkan diri. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk memikirkan cara menghadapi iblis angin yin. Karena iblis angin yin dapat membunuh manusia binatang bersayap, pasti jumlah mereka lebih banyak. Mungkin mereka bahkan memiliki seorang raja iblis di antara mereka. Aku di sini untuk memahami kedalaman angin. Melawan iblis angin yin mungkin akan membantu pemahamanku, tetapi aku ragu mereka akan datang dalam jumlah kecil. Aku tidak akan mampu menghadapi mereka semua, bahkan dengan bantuan Guiki dan yang lainnya, pikir Xiang Shaoyun. Setelah sekitar setengah hari, Ai Kai pulih dengan cukup baik. Namun, ia belum cukup pulih untuk bisa bertarung. Xiang Shaoyun tidak lagi mengandalkannya. Ia memberinya penawar dan pergi setelah mengetahui arah para iblis angin yin. Rune hantu dan uang semuanya telah disimpan. Dia bepergian sendirian. Tak lama kemudian, dia tiba di tempat yang dipenuhi rerumputan liar. Tempat itu dipenuhi angin dingin, aura jahat yang pekat, dan banyak zombie. Batu-batu berserakan di mana-mana. Itu memang tempat yang sangat menyeramkan. Para iblis angin yin terlihat terbang ke sana kemari, mengendalikan para zombie di area tersebut. Setiap manusia binatang dan binatang iblis yang mendekat akan diserang. Ketika mereka menemukan Xiang Shaoyun, mereka juga mengirim sekelompok zombie untuk menyerangnya. Alih-alih membuang waktu dengan para zombie, Xiang Shaoyun terbang ke langit langsung menuju para iblis angin yin. Hari ini, aku akan mengenal lebih dekat para iblis angin yin, seru Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Bab 716. Para iblis angin yin mengandalkan kecepatan luar biasa mereka untuk membunuh. Mereka mampu menyatu dengan angin, bergerak dan menyerang dengan kekuatan angin. Bisa dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang angin. Xiang Shaoyun berencana untuk meningkatkan pemahamannya melalui pertempuran melawan mereka. Selama bertahun-tahun, dia selalu percaya bahwa hanya pertempuran yang dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya, dan hanya pertempuran yang dapat memungkinkannya untuk memahami apa yang ingin dipelajarinya. Dia menerobos masuk ke tengah-tengah iblis angin yin dan mengerahkan kekuatan anginnya hingga batas maksimal. Pada saat yang sama, dia melepaskan niat gerak kakinya dan menyatu dengan angin, meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Bahkan, kecepatannya kini setara dengan iblis angin yin tersebut.
Dengan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, ia melepaskan serangan tebasan yang kuat dengan kedua tangannya. Para iblis angin yin mengandalkan kecepatan mereka, tetapi ketika Xiang Shaoyun menyamai kecepatan mereka, mereka kehilangan keunggulan mereka. Pertahanan mereka lemah, dan begitu terkena serangan, mereka benar-benar tak berdaya karena akan mati atau mengalami luka serius. Meskipun begitu, membunuh mereka semua bukanlah hal yang mudah. Sejumlah besar iblis angin yin mempercepat penerbangan mereka sambil terus memuntahkan serangan angin yang mengerikan dari mulut mereka, menciptakan kekacauan total di sekitar mereka. Bila angin yang sangat tajam dan dipenuhi energi jahat yin ada di mana-mana, membuat serangan itu sangat sulit dihindari. Mengandalkan instingnya, Xiang Shaoyun menghindar ke kiri dan ke kanan, menghindari semua bila angin dengan cekatan. Dia menerobos celah-celah dan melancarkan serangannya sendiri. Banyak iblis angin yin hadir. Ketika mereka semua menyerang, Xiang Shaoyun kesulitan menangkis gempuran mereka. Dia bertarung dengan segenap kekuatannya, sepenuhnya merasakan serangan mereka. Saat pertarungan berlarut-larut, dia tiba-tiba memahami satu aspek dari iblis angin yin, kecepatan. Iblis angin yin berfokus pada kecepatan dan kecepatan semata, mencapai kecepatan yang tak terukur dan tak terhentikan. Itulah salah satu aspek dari kekuatan angin. Sebuah pepatah tiba-tiba terlintas di benak Xiang Shaoyun. Dari sekian banyak kekuatan, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Kecepatan melampaui batas, aku bahkan bisa lebih cepat. Xiang Shaoyun meraung dalam hati. Dengan pemikiran itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menciptakan bintang angin dan memaksakan niat langkah kakinya hingga batas maksimal, memperdalam pemahamannya tentang 9 langkah neter milik Overlord. Di tengah semua serangan angin, Xiang Shaoyun berusaha melampaui batas kemampuannya. Itu adalah perasaan yang sama seperti ketika dia pertama kali memasuki ruang batas untuk berlatih. Dihadapkan dengan tugas yang sulit, selama dia bisa melampaui batas kemampuannya, dia bisa menyelesaikan tugas tersebut. Awalnya, dia menggunakan bakat instingnya untuk terus bergerak di antara celah-celah serangan, tetapi ada kalanya tidak ada celah dan dia terpaksa bertahan dengan gold plates-nya. Namun, bahkan pelindung emasnya pun tak mampu menahan serangan angin. Banyak bekas luka tertimbun di tubuhnya saat ia terlempar. Ia mencoba bangkit hanya untuk disambut dengan rentetan bila angin. Jika dia terkena serangan, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Dia memutuskan untuk mengabaikan kehati-hatian dan menendang badai yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua kakinya, langsung berbenturan dengan bilah-bilah angin. Gemuruh, gemuruh. Tabrakan itu sangat mengerikan, membuat Xiang Shaoyun terlempar lagi. Di antara iblis angin yin, ada juga kaisar iblis tingkat lanjut. Sungguh menakjubkan baginya untuk benar-benar mampu memblokir serangan mereka. Kecepatan, aku butuh lebih banyak kecepatan. Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Xiang Shaoyun. Dia melompat dari tanah dan menyipitkan matanya, memfokuskan perhatian pada aliran angin di sekitarnya. Mengandalkan pemahamannya tentang maksud gerakan kaki, dia melangkah ke aliran angin, meminjam kekuatannya, dan menunggangi angin. Hosh! Hosh! Seketika itu, ia menyatu dengan angin, bergerak bebas dan tanpa hambatan. Sebuah sensasi muncul di hatinya, membuatnya merasa bahwa ia dapat mencapai kemanapun hanya dengan satu langkah. Ia mencapai puncak kecepatan luar biasa yang memberinya keyakinan bahwa bahkan langit dan bumi pun tidak dapat mengikat langkahnya. Ia dapat pergi kemanapun ia mau, bebas dan tanpa batasan, langit adalah wilayah kekuasaannya. Dia melangkah maju dengan cekatan, dan dengan satu langkah itu, dia menghindari semua bilah angin yang datang. Pada saat yang sama, dia melakukan serangan balik dengan serangan yang lebih kuat. Dia mengirimkan satu bilah angin demi satu, membantai satu iblis angin yin demi satu. Semakin dia bertarung, semakin menyenangkan perasaannya. Pada suatu titik, dia tidak lagi merasakan ancaman dari iblis angin yin. Dia menunggangi angin dan bergerak bersama angin. Angin ada di mana-mana, dan dia bisa meminjam kekuatannya di mana saja. Pemahamannya tentang kedalaman angin terus berkembang. Angin dapat menghancurkan segalanya. Angin dapat meratakan segalanya. Angin dapat mencapai kecepatan absolut. Angin dapat dengan santai menjelajahi langit dan bumi. Lambat atau cepat, angin tetap akan bermanfaat, karena keduanya adalah bentuk angin. Xiang Shaoyun memasuki mode pemahaman. Dia menyatu dengan angin, mengelilingi dirinya dengan sejumlah besar energi angin yang mengubahnya menjadi tornado. Mirip dengan saat dia mencoba mendapatkan angin iblis yin di masa lalu, pusat badai adalah tempat yang paling menakutkan. Para iblis angin yin terseret masuk dan diubah menjadi bubur daging oleh angin sebelum mereka dapat melakukan apapun. Pada saat ini, penguasa iblis angin yin yang selama ini diam akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ia menatap Xiang Shaoyun dan memancarkan aura jahat dan kejam. Ia pun berubah menjadi tornado dan bertabrakan dengan tornado yang telah dibentuk Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun sedang larut dalam pemahaman dan benar-benar melupakan sekitarnya. Karena itu, ia tidak menyadari bahwa seorang penguasa iblis angin yin telah muncul. Kedua tornado bertabrakan,
menciptakan ledakan yang mengguncang dunia. Banyak bila angin berterbangan kemana-mana. Setiap zombie yang terkena bila angin akan langsung meledak. Gangguan itu secara paksa membangunkan Xiang Shaoyun dari keadaan tidak sadarnya. Ketika ia menyadari tornado yang tampaknya tak terbendung datang menghampirinya, ia merasa sangat gembira, bukan khawatir. Ia menenangkan pikirannya dan fokus pada manipulasi energinya, mengumpulkan lebih banyak angin di sekitarnya saat ia berbenturan dengan iblis angin Yin berulang kali. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami kedalaman angin. Itulah satu-satunya alasan dia bisa meminjam kekuatan angin tanpa batas dari lingkungan ini untuk melawan penguasa iblis angin Yin. Namun, lawannya jauh lebih kuat darinya. Kekuatan angin yang dikumpulkan oleh iblis angin Yin juga lebih kuat, dan setelah benturan berulang kali, tornado di sekitar Xiang Shaoyun mulai runtuh. Pada saat itulah Xiang Shaoyun melepaskan petir ungu bawaannya. Angin dan petir. Bab 717. Dengan adanya petir, tornado di sekitar Xiang Shaoyun menjadi jauh lebih kuat. Dua kekuatan yang sangat berbeda bercampur, menghasilkan hasil yang tak terduga. Itu adalah teknik yang telah dipahami Xiang Shaoyun jauh sebelum ini. Dengan menggunakan teknik ini, dia hampir tidak mampu melawan penguasa iblis angin Yin. Sayang sekali aku tidak bisa meminjam kekuatan petir alami di sini, atau bahkan seorang raja iblis akan mati, pikir Xiang Shaoyun. Setelah beberapa saat buntu, Xiang Shaoyun akhirnya tidak tahan lagi dan terpaksa melepaskan domain jiwa neternya. Dia sudah cukup hebat dalam memberikan perlawanan melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Akan sangat menakutkan jika dia bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh penguasa iblis angin Yin. Mungkin dia akan mampu melakukannya setelah dia maju 2 atau 3 tingkat. Domain jiwa neter muncul, mengisolasi penguasa iblis angin Yin dari kekuatan angin yang berkumpul di sekitarnya, sementara banyak rantai melesat ke arahnya. Penguasa iblis angin Yin itu sangat terkejut ketika menyadari sekelilingnya. Ini adalah kemampuan penjara bawaan dari klan tertinggi. Penguasa iblis angin Yin menciptakan lebih banyak bilah angin dan mengelilingi dirinya dengan bilah-bilah tersebut. Ketika rantai-rantai itu mencapainya, bilah-bilah itu benar-benar mencabik-cabik rantai tersebut. Jelas bahwa penguasa iblis angin Yin cukup kuat untuk melawan penjara neter kekaisaran milik Xiang Shaoyun. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak meningkatkan serangannya, penguasa iblis angin Yin tiba-tiba berubah menjadi embusan angin sebelum melesat menuju perbatasan alam jiwa neter. Xiang Shaoyun mengira bahwa penghalang di perbatasan akan mampu menghentikan laju iblis angin Yin. Namun, iblis angin Yin telah mengalami transformasi yang sangat aneh, melepaskan energi jahat Yin yang tebal yang mengikis penghalang sebelum dengan mudah pergi. Ini adalah pertama kalinya Xiang Shaoyun menghadapi situasi seperti ini, dan dia tercengang. Domain jiwa neternya hanya hancur berkeping-keping, bukan terkikis. Belum pernah ada yang lolos semudah ini sebelumnya. Yang mulia iblis bawah, kami tidak ingin menjadi musuh Anda. Mohon ampunilah kami, kata penguasa iblis angin Yin setelah menjauh dari Xiang Shaoyun. Dia berbicara dalam bahasa iblis, dan hanya Xiang Shaoyun yang memahaminya di sini. Aku bisa mengampunimu, tapi kau harus memberitahuku bagaimana kau sampai di tempat ini. Selain itu, berikan semua rumput angin Yin dan batu angin Yin milikmu, kata Xiang Shaoyun dingin. Klan neter kekaisaran memiliki status yang sangat tinggi di antara para iblis. Sebagai perbandingan, iblis angin Yin bukanlah apa-apa. Itulah mengapa Xiang Shaoyun memiliki kepercayaan diri untuk berbicara kepada penguasa iblis angin Yin dengan nada seperti itu. Kami tiba di sini melalui teknik robekan ruang milik tetua klan. Jika kau menginginkan rumput angin Yin dan batu angin Yin, kami bisa memberikannya kepadamu, kata iblis angin Yin sambil dengan cepat menyerahkan rumput dan batu tersebut. Saat sumutnya bergetar, lebih dari 10 tangkai rumput angin Yin dan 3 buah batu angin Yin terbang ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menerima semuanya tanpa ragu-ragu. Rumput angin Yin adalah ramuan berwarna abu-abu. Penampilannya biasa saja, tetapi itu adalah obat kaisar yang sangat berguna bagi kultivator angin. Adapun batu angin Yin, ia mampu mengumpulkan sejumlah besar energi angin Yin, membantu meningkatkan kecepatan kultivasi kultivator angin. Setelah menyingkirkan rumput dan batu-batu itu, Xiang Shaoyun bertanya, apa rencanamu dengan datang kemari? Tentu saja kami di sini untuk mencari lokasi yang layak huni di antara wilayah manusia, kata penguasa iblis angin Yin. Ada berapa orang yang kau miliki? Tanya Xiang Shaoyun. Tidak banyak yang ikut bersama kami. Terowongan spasial yang dibuka oleh tetua tidak stabil. Banyak dari mereka terbunuh dalam perjalanan ke sini. Kami hanyalah pengintai. Ketika terowongan stabil, pasukan utama kami akan datang dan mengambil alih lokasi yang layak huni yang telah kami temukan, jawab penguasa iblis angin Yin dengan jujur. Di matanya, Xiang Shaoyun adalah iblis tingkat rendah. Mereka berdua adalah iblis, dan tidak perlu menyembunyikan rencana mereka. Xiang Shaoyun memutuskan untuk mencatat apa yang telah ia pelajari dari iblis angin Yin sambil berpikir, sepertinya sarang angin jahat bukan lagi tempat yang aman. Aku perlu melaporkan ini ke akademi.
Dia tidak membuang waktu lebih lama dengan penguasa iblis angin Yin. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia segera pergi. Di sepanjang jalan, dia melihat banyak iblis angin Yin membunuh manusia binatang dan binatang buas iblis. Untungnya, tidak semua iblis angin Yin itu kuat. Manusia binatang dan binatang iblis itu juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Mereka berada di tengah pertempuran sengit, dan sepertinya tidak akan ada pemenang dalam waktu dekat. Tidak akan mudah bagi iblis angin Yin untuk menduduki tempat ini, dan itu hanya mungkin jika bala bantuan mereka yang lebih kuat tiba. Xiang Shaoyun menghela napas lega menyadari hal ini. Sepertinya keadaan belum sepenuhnya memburuk. Jika terowongan berhasil stabil, kekacauan akan datang ke dunia permukaan. Ras-ras permukaan selalu menjadi musuh bebuyutan para iblis. Di antara mereka, hanya pembunuhan yang ada. Sulit bagi keduanya untuk hidup berdampingan secara damai. Karena Xiang Shaoyun telah memahami kedalaman angin dan memperoleh rumput angin Yin dan batu angin Yin, perjalanan ini sudah sepadan. Tepat ketika dia hendak pergi ke pintu keluar, dia mendapati Ai Kai mengikutinya. Xiang Shaoyun berbalik dan bertanya, "Mengapa kau mengikutiku? Aku sudah memberimu penawarnya." Ai Kai ragu sejenak dan berkata, "Aku ingin pergi bersamamu." "Kau ingin pergi denganku? Kenapa?" tanya Xiang Shaoyun dengan heran. Ai Kai berkata, "Manusia telah lama menguasai tempat ini, dan sangat sulit bagi kami untuk pergi. Sekarang setelah iblis angin Yin menyerang, klan saya tidak akan mampu melawan mereka. Saya ingin pergi dan mencari cara untuk maju. Saya ingin menjadi lebih kuat sebelum kembali untuk menghadapi para iblis." "Mengapa aku harus membawamu bersamaku?" tanya Xiang Shaoyun. Ekspresi Ai Kai berubah saat dia mengertakkan giginya dan berkata, "Aku bisa melayanimu. Sejujurnya, aku sudah lama ingin meninggalkan tempat ini dan melihat wilayah kekuasaan ini dengan mata kepala sendiri. Aku percaya bahwa dengan mengikutimu, aku akan mampu mewujudkan keinginan itu." Setelah mengatakan itu, dia berlutut dengan satu lutut dan meletakkan tangan di dadanya, bersumpah setia kepada Xiang Shaoyun. Tindakannya membuat Xiang Shaoyun terdiam. Dia tidak menyangka bahwa manusia setengah burung ini benar-benar akan bersumpah setia kepadanya. Terlebih lagi, itu sepertinya bukan lelucon. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa Ai Kai mungkin benar-benar ingin meninggalkan tempat ini, tetapi alasan dibaliknya mungkin tidak selalu untuk kembali membalas dendam kepada para iblis di masa depan. Namun, balas dendam itu tidak menjadi perhatiannya. Selama Ai Kai tetap setia, ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik baginya juga. Untuk saat ini, dia kekurangan pembantu. Ai Kai adalah kaisar tingkat tinggi, jadi dia bisa berguna. Selain itu, Ai Kai dapat diklasifikasikan sebagai manusia buas yang dijinakkan sehingga ia dapat dibawa ke akademi. Bagi akademi, itu sama saja dengan menjinakkan binatang buas iblis. Tidak akan ada masalah. Bab 718. Xiang Shaoyun tidak menolak Ai Kai dan menerimanya sebagai bawahan. Dengan begitu, ia mendapatkan seorang jenderal non-manusia yang tangguh. Patut dicatat bahwa banyak manusia mendambakan memiliki ahli non-manusia sebagai bawahan, tetapi tidak banyak yang cukup mampu untuk memilikinya. Karena ia telah mendapatkan Ai Kai sebagai bawahan di sarang angin jahat, Xiang Shaoyun kemungkinan akan membuat keributan di akademi. Selain itu, prestise Legiun Penguasa juga akan meningkat. Ketika Xiang Shaoyun tiba di formasi teleportasi bersama Ai Kai, pengawas yang bertugas terkejut. Dan ketika Xiang Shaoyun menyampaikan permintaannya untuk membawa Ai Kai bersamanya, keterkejutan pengawas semakin bertambah. Para manusia buas dikenal keras kepala. Menaklukkan salah satu dari mereka bukanlah hal mudah. Terlebih lagi, manusia buas ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Xiang Shaoyun. Pengawas tidak mengerti bagaimana Xiang Shaoyun bisa mencapai hal itu. Namun, Xiang Shaoyun adalah murid prioritas khusus. Dia mungkin benar-benar memiliki beberapa metode yang tak terbayangkan yang dapat digunakannya. Xiang Shaoyun juga memberitahu pengawas tentang invasi iblis angin Yin, yang mana pengawas tersebut relatif acuh tak acuh. Dia hanya mengangguk sebagai tanggapan. Hal itu membuat Xiang Shaoyun bertanya-tanya dalam hati, apakah dia sudah mengetahui tentang invasi itu sejak lama. Dia membawa serta kebingungannya dan meninggalkan zona sarang angin jahat. Benar saja, keributan terjadi ketika dia muncul di akademi bersama Ai Kai. Itu adalah manusia setengah hewan bersayap. Mengapa dia di sini bersama Xiang Shaoyun? Apakah dia telah ditaklukkan oleh Xiang Shaoyun? Manusia buas bersayap hanya dapat ditemukan di zona sarang angin jahat. Mereka sangat cepat dan ganas. Sangat sulit untuk mengalahkan bahkan satu dari mereka, apalagi menundukkannya. Penguasa ini benar-benar terlalu dominan, untuk dapat menundukkan bahkan manusia buas seperti itu. Belum lama ini, dia membunuh kakak laki-laki di Lin, di Sang. Sekarang, dia kembali dengan seorang manusia setengah binatang. Apakah masih ada hal yang tidak mampu dia lakukan? Sepertinya kebangkitan Overlord Legion sudah pasti. Haruskah aku mempertimbangkan untuk bergabung dengan mereka juga?
Xiang Shaoyun mengabaikan semua diskusi dan langsung pergi ke vilanya bersama Aikai. Setelah kembali ke Villa Naga 1, dia mulai mempertimbangkan untuk memberitahu petinggi akademi tentang invasi iblis angin Yin agar mereka menanggapinya dengan serius. Setelah berpikir sejenak, dia langsung pergi ke aula pertemuan. Dengan statusnya sebagai murid, dia tidak diizinkan masuk sendirian, tetapi dia tidak mau repot-repot memikirkan aturan saat ini. Sebelum dia sampai di aula, seseorang menghentikannya. Tetua Xiao, panggil Xiang Shaoyun ketika melihat orang yang menghalangi jalannya. Dia berusaha memberitahu akademi tentang invasi tersebut. Pengawas biasa sepertinya tidak akan peduli. Sekarang setelah dia bisa bertemu Xiao Wei, dia tentu saja sangat gembira. Kau mau ke ruang rapat? Tanya Xiao Wei dengan tenang. Tanpa sepengetahuan Xiang Shaoyun, Xiao Wei telah mengamatinya sejak lama. Dia adalah tetua yang dikirim oleh para tetua agung untuk menjaga Xiang Shaoyun. Sayangnya, Xiang Shaoyun sama sekali tidak menyadarinya hingga sekarang. Jika Xiang Shaoyun tidak menuju ke ruang pertemuan, Xiao Wei juga tidak akan menampakkan diri. Xiang Shaoyun dengan cepat berkata, melaporkan kepada tetua Xiao, iblis angin Yin telah muncul di zona sarang angin jahat. Terlebih lagi, mereka telah membangun terowongan spasial di sana. Pasukan iblis angin Yin yang besar dapat tiba kapan saja, dan saya sedang berusaha melaporkannya kepada para tetua. Jika tidak, ini akan berkembang menjadi bencana bagi wilayah kekuasaan. Bagus sekali kau memiliki kendali dalam pikiranmu. Sangat bagus, puji Xiao Wei. Baiklah, kau bisa mundur sekarang. Akademi akan menanganinya. Melihat sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan Xiao Wei, Xiang Shaoyun menekankan, Tetua Xiao, pasukan iblis tidak hanya akan membahayakan akademi, bahkan kita manusia pun akan berada dalam bahaya. Hehe, aku lebih tahu darimu betapa pentingnya ini. Jangan khawatir. Kembalilah dan lanjutkan latihanmu, kata Xiao Wei sambil tersenyum. Sarang angin jahat adalah salah satu dari 9 zona kultivasi utama akademi. Apapun yang terjadi di dalamnya tidak akan luput dari perhatian akademi. Sebenarnya, akademi sengaja membiarkan para iblis membangun terowongan spasial tersebut. Tujuan mereka adalah untuk memancing iblis angin Yin datang. Adapun pasukan iblis angin Yin, kemungkinan besar tidak akan terjadi karena beberapa formasi tersembunyi sudah disiapkan. Begitu terjadi sesuatu yang buruk, akademi akan menghancurkan terowongan tersebut. Adapun iblis angin Yin yang berhasil datang, mereka tidak terlalu kuat dan hanya berfungsi untuk menempa para murid akademi. Jika Xiang Shaoyun mengetahuinya, dia mungkin akan mengagumi para petinggi karena telah merancang rencana tersebut. Skema seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan oleh seorang pemuda sepertinya. Ketika Xiang Shaoyun mendengar ucapan Xiao Wei, dia tidak bisa lagi mempertahankan topik pembicaraan yang sama. Kalau begitu, aku permisi dulu, kata Xiang Shaoyun sambil berbalik dan pergi. Dia baru melangkah beberapa langkah ketika transmisi suara Xiao Wei tiba. Memahami kedalaman kekuatan adalah ide yang bagus, tetapi jangan abaikan peluang apapun untuk memperluas bintangmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Wei menghilang begitu saja. Xiang Shaoyun bingung, kemungkinan untuk memperluas bintangku. Apakah dia menyuruhku menggunakan ramuan tertentu untuk memperluas bintangku? Di masa lalu, dia pernah menggunakan bunga perluasan astral untuk memperluas bintang-bintangnya, tetapi ramuan itu hanya akan berfungsi sekali. Satu-satunya pilihannya adalah mencari ramuan atau harta karun lain dengan efek yang sama. Namun, ramuan dan harta karun ini sangat langka. Mendapatkannya tidak akan mudah. Tentu saja, akademi masih menyimpan beberapa di gudang mereka. Aku akan membelinya setelah mendapatkan lebih banyak poin kontribusi, pikir Xiang Shaoyun. Saat itu, dia tidak memiliki poin kontribusi karena semuanya telah dia berikan kepada saudari-saudari klan Han. Jika dia ingin menukar ramuan itu, dia membutuhkan poin kontribusi. Sekali lagi, dia kembali ke vilanya. Di sana, ia mendapati Maki Hao telah dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Aikai. Adapun Zhuge Zantian, ia berdiri di samping tanpa berkata-kata, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Xiang Shaoyun. Salam, Tuan Besar, sapa Zhuge Zantian. Sepertinya perkembanganmu cukup bagus. Kamu bahkan sudah mencapai tahap ketiga, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Matamu tajam, Overlord. Ya, aku memang mendapatkan beberapa keuntungan baru-baru ini, kata Zhuge Zantian. Overlord, ini apa? Dia adalah Aikai, salah satu dari kita, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia menatap Maki Hao dan berkata, Maki Hao, mengapa kau tergeletak di tanah? Apakah kau memprovokasi Aikai? Dengan wajah memerah, Maki Hao berkata, Tuan Agung, ketika saya melihat orang ini di sini, saya pikir dia datang untuk mencari gara-gara. Jadi saya melawannya, tetapi dia sebenarnya terlalu kuat. Saya bukan tandingannya. Hehe, kekuatan Aikai jauh di atas kekuatanmu. Jadi tidak mengherankan jika kau kalah, kata Xiang Shaoyun. Bab 719.
Kekuatan Makihao telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan dia telah mencapai alam kenaikan naga tahap ketiga akhir. Kecepatan pertumbuhannya memang cukup cepat. Tetapi sebelum Aikai, dia masih belum cukup kuat. Setelah memperkenalkan Aikai kepada Zhuge Zantian dan Makihao, ia mengumumkan bahwa Aikai akan menjadi pengawalnya. Ia meminta keduanya untuk mengumumkan hal itu kepada publik. Zhuge Zantian tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun benar-benar mampu mendapatkan pelayan sekuat itu untuk dirinya sendiri dari sarang angin jahat. Rasa hormat di hatinya semakin bertambah. Dahulu, ia pernah menggunakan ruang kultivasi Xiang Shaoyun untuk berlatih. Namun sejak mendengar kabar Xiang Shaoyun membunuh Disang dan merebut wilayah aliansi Di, ia berhenti memikirkan hal itu. Ia tidak lagi berani menggunakan ruang kultivasi Xiang Shaoyun tanpa izin. Alasan dia melakukan hal itu di masa lalu adalah agar dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia dan Xiang Shaoyun berada di posisi yang setara. Tetapi dengan kemampuan bertarung yang luar biasa yang telah ditunjukkan Xiang Shaoyun, sikap otoriterinya sepenuhnya terlihat. Jika Zhuge Zantian terus melakukan hal yang sama, itu sama saja dengan tidak menghormati tuannya. Di masa depan, dia mungkin bahkan tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai kepala pelayan lagi. Tak seorang pun di Overlord Legion tidak mengetahui kekuatan Xiang Shaoyun. Bahkan di seluruh akademi, ketenarannya mencapai tingkat yang setara dengan 10 orang terkuat. Jika bukan karena tingkat kultivasinya yang lebih rendah, dia mungkin juga bisa masuk dalam 10 besar daftar Naga Phoenix. Di villa itu, Xiang Shaoyun menanyakan kepada mereka tentang urusan Legion Overlord. Dia mengetahui bahwa baru-baru ini, Legion Overlord telah kembali melakukan ekspansi. Mereka sekarang setara dengan banyak faksi papan atas lainnya dalam hal pengaruh. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa aliansi di selama ini bersikap low profile. Mereka bahkan tidak berusaha untuk menimbulkan masalah bagi Overlord Legion. Respons semacam itu membuat semua orang tak percaya. Lagi pula, Xiang Shaoyun telah membunuh Disang. Mustahil bagi Dilin untuk tidak bereaksi sama sekali. Xiang Shaoyun merasa Dilin pasti sedang merencanakan sebuah rencana yang pasti berhasil. Dengan musim dingin tua dan musim panas tua berada di bawah kendaliku, tidak ada rencana yang kau buat akan tetap tersembunyi dariku, pikir Xiang Shaoyun. Dia tidak lagi takut pada Dilin. Bahkan jika orang-orang Sekte Ziling dimanfaatkan, dia tetap tidak takut. Tujuannya saat ini adalah memikirkan cara untuk membebaskan Raja Api Merah. Sebelumnya, dia ingin meminta bantuan tetua penjaga makam. Tetapi tetua itu menghentikannya sebelum dia sempat meminta. Tanpa bantuan tetua penjaga makam, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa membebaskan Raja Api Merah? Sembari berpikir, Zhuge Zantian berkata, Tuan Agung, Akademi baru-baru ini merilis misi populer yang telah diterima oleh banyak faksi. Saya berpikir untuk mengajak Legiun Tuan Agung kita untuk ikut serta juga. Bagaimana menurut Anda? Oh, misi apa yang sampai menarik begitu banyak faksi? Tanya Xiang Shaoyun dengan heran. Akademi telah menemukan tempat dengan air bintang berkilau. Siapapun yang mampu membawanya kembali akan diberi hadiah 1 juta poin kontribusi per tetes. Terlebih lagi, air bintang berkilau sebenarnya adalah jenis air mata air tingkat tinggi yang mampu memperluas bintang seseorang. Air ini sangat langka, dan Legion Overlord kita tidak boleh melewatkannya, kata Zhuge Zantian. Ada misi seperti itu. Kapan misi itu dirilis? Tanya Xiang Shaoyun. Ia akhirnya mengerti maksud perkataan Xiao Wei. Ini misi baru, tapi belum resmi dimulai. Sekitar sebulan lagi, akan dimulai. Akademi tampaknya telah mengerahkan semua orang dan hanya akan mengizinkannya dimulai setelah semua orang mengetahuinya. Karena itu, persaingannya akan sangat ketat. Peluang kita untuk berhasil tidak akan terlalu tinggi, kata Zhuge Zantian sambil menghela napas. Dari nada bicara Zhuge Zantian, Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa ia dipenuhi dengan harapan sekaligus kecemasan terhadap misi tersebut. Namun, Xiang Shaoyun berkata dengan penuh semangat, Legion Overlord kita akan ikut serta dalam misi ini. Kegembiraan itu menular pada Zhuge Zantian. Bagus. Aku akan menerima misi ini. Bagaimanapun, kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan air bintang berkilau. Terkadang, keberuntungan bisa sangat penting. Hehe, tentu saja, keberuntungan itu penting. Tapi bagaimana mungkin Legion Overlord kita takut pada orang lain? Mulai sekarang, umumkan bahwa Legion Overlord masih merekrut anggota. Sudah waktunya untuk babak ekspansi baru, kata Xiang Shaoyun dengan gembira. Zhuge Zantian mengangguk. Aku akan menyelesaikannya. Lalu dia bergegas pergi. Dalam keadaan mereka saat ini, Legion Overlord perlu berekspansi lebih jauh. Bagaimanapun, Xiang Shaoyun memiliki cukup pengaruh, dan saat ini, banyak orang ingin bergabung dengan mereka. Sebelumnya, Xiang Shaoyun membatasi perekrutan demi membangun loyalitas. Namun sekarang, ia yakin anggota baru tidak akan lagi berani mencoba trik apapun karena kekuatan yang telah ia tunjukkan. Kemudian,
Ia mengutus Makihao untuk memberitahu anggota lainnya tentang misi tersebut agar mereka dapat bersiap dan mengumpulkan lebih banyak informasi terkait air bintang berkilau. Setelah meninggalkan Eikei di villa, ia pergi ke kolam petir ungu. Ia berusaha memanfaatkan bulan terakhir yang dimilikinya untuk memahami kedalaman petir. Dari sekian banyak kekuatannya, dia paling sering menggunakan kekuatan petir. Itu adalah kekuatan terkuatnya, dan dia hampir sepenuhnya memahami kedalaman petir. Dengan pengalamannya di masa lalu dalam memahami kedalaman berbagai kekuatan, dia dengan mudah memahami kedalaman petir. Selain itu, Mani meminjam lingkungan kolam petir ungu untuk naik ke tingkat Kaisar Iblis ketiga, dan 7 hari kemudian, Xiang Shaoyun meninggalkan kolam petir ungu. Ia kini telah memahami kedalaman bumi, emas, kegelapan, api, air, angin, dan petir. Hanya kayu dan cahaya yang masih kurang. Ia mencoba menggunakan kedalaman 7 kekuatan di luar zona kultivasi dan menemukan bahwa kecepatan pengumpulan energi spiritual alamnya meningkat secara signifikan, bahkan melampaui kecepatan seseorang yang menggunakan giok pengumpul bintang. Dia mampu meningkatkan tubuhnya secara instan dengan 7 kekuatan kapan saja, menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Selain itu, aura naganya telah terkondensasi sebesar 27%. Dia hanya kurang 3% untuk mencapai 30%. Bahkan itu pun merupakan hasil dari upayanya yang sengaja menekan kultivasinya. Seseorang harus tahu bahwa 7 bintangnya telah terisi penuh meskipun terus-menerus ditekan. Setelah ia memahami kedalaman cahaya dan kayu, ia akan mampu menerobosnya sekaligus. Tak lama kemudian tiba waktunya untuk misi air bintang berkilauan, jadi dia tidak punya waktu untuk memahami 2 kekuatan yang tersisa. Karena itu, dia kembali ke vilanya dan memanggil Sang Jifeng. Sang Jifeng telah mencapai puncak tahap ketiga dan hanya selangkah lagi menuju alam kenaikan naga tahap keempat. Murid-murid jenius ini akan terus berkembang. Oleh karena itu, pertumbuhannya bukanlah hal yang mengejutkan. Bab 720. Ketika Sang Jifeng tiba, dia menatap Xiang Shaoyun dengan penuh hormat dan bertanya, "Tuan, Anda memanggil saya?" Meskipun tingkat kultivasi Xiang Shaoyun lebih rendah darinya, dia tetap sangat menghormati Xiang Shaoyun. Kemampuan Xiang Shaoyun untuk melawan lawan di atas levelnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di antara mereka. Tentu saja, Sang Jifeng masih khawatir tingkat kultivasi Xiang Shaoyun akan stagnan. Meskipun Xiang Shaoyun telah menunjukkan pertumbuhan yang mengejutkan selama 2 tahun terakhir, kecepatannya jelas melambat dalam 6 bulan terakhir. Xiang Shaoyun tidak repot-repot mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, ia langsung mengeluarkan sebatang rumput angin yin dan sebatang batu angin yin sebelum berkata, "Ini untukmu." Sang Jifeng sangat terkejut melihat kedua benda itu. Ini rumput angin yin dan batu angin yin. Matamu yang bagus, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum tipis. Hadiah ini terlalu berharga. Sang Jifeng tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ambillah. Jika bukan karena bantuan klanmu, aku tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan mudah saat itu. Lagi pula, aku masih punya lebih banyak lagi. Karena kita perlu segera mencari air bintang berkilau, kamu perlu meningkatkan kekuatanmu. Itu akan membantu kita semua. Sang Jifeng tidak berbasa-basi dan menerima rumput serta batu itu sebelum berkata, "Jangan khawatir, Tuan Besar. Dengan ini, aku akan mampu menembus pertahanan sebelum misi dimulai." Kemudian, ia kembali ke vilanya sendiri, memanfaatkan setiap detik waktu untuk mencapai terobosan. Selanjutnya, Xiang Shaoyun memanggil beberapa kultivator angin dan air dan menawarkan rumput angin yin serta harta karun yang didapatnya dari serigala es tua sebagai imbalan. Dengan sumber daya ini, mereka akan mampu menjadi lebih kuat. Xiang Shaoyun secara pribadi memberi contoh dengan menukarkan harta yang tidak dibutuhkannya dan mendapatkan rasa hormat dari anggota Legiun Overlord. Tentu saja, dia juga mendapatkan banyak harta dari perdagangan dengan mereka. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan harta karun ini. Tetapi setelah memahami kedalaman ke-9 kekuatan tersebut, mereka akan membantunya meningkatkan kultivasinya. Selama waktu yang tersisa sebelum misi, dia hampir selalu tinggal di vilanya. Selain berkultivasi dalam keheningan, dia menghabiskan waktunya bertemu dengan anggota Overlord Legion. Tang Longfei telah berkembang pesat dan sekarang menjadi kultivator alam kenaikan naga tahap keempat. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di Legion Overlord. Adapun Lady Sura, dengan mengandalkan sumber daya elemen emas yang ditinggalkan Xiang Shaoyun untuknya, dia mencapai alam kenaikan naga tahap akhir ketiga. Dia perlahan-lahan mengejar dan bahkan mungkin melampaui Tang Longfei di masa depan. Lagi pula, dia memiliki fisik yang jauh lebih baik. Setelah menerima rumput angin yin dari Xiang Shaoyun, Sang Jifeng juga berhasil menembus batas, menjadi kultivator alam kenaikan naga tahap 4 kedua di Legiun Overlord. Adapun Zhuge Zantian, Ma Qihao, Li Haonan, dan beberapa lainnya, mereka berada di alam kenaikan naga tahap ketiga, sedangkan yang lainnya sebagian besar berada di alam kenaikan naga tahap kedua. Baru 2 tahun berlalu, namun para murid Akademi Naga Phoenix tampaknya telah berubah sepenuhnya.
Kemajuan mereka terlihat jelas bagi semua orang. Anggota Legion Overlord bukanlah yang terbaik di antara para murid, tetapi mereka juga bukan yang terburuk. Sembari menunggu misi dimulai, mereka juga merekrut banyak anggota baru. Saat ini, Overlord Legion memiliki lebih dari 500 anggota. Bisa dikatakan bahwa jumlah mereka telah bertambah beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Jika ini terjadi di waktu lain, mereka tidak akan mampu merekrut begitu banyak anggota. Tetapi dengan dirilisnya misi Air Bintang Berkilau, banyak murid netral mulai mencari pendukung agar mereka dapat bergabung dan menuai beberapa hadiah dari misi tersebut. Pada akhirnya, Overlord Legion mencapai ukuran faksi menengah. Tentu saja, mereka masih jauh lebih lemah daripada SWAT Society, Cruising Sky, Flaming Sun, Imperial Palace, dan faksi-faksi puncak lainnya. Perkumpulan Pedang adalah faksi yang didirikan oleh Bai Li Yixiao, murid paling aneh nomor 1 di akademi. Dia adalah ketua perkumpulan, tetapi dia selalu misterius, dan tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Ada orang lain yang bertanggung jawab menjalankan perkumpulan pedang, tetapi mereka masih mampu merekrut banyak anggota. Saat ini mereka memiliki lebih dari 3.000 anggota. Fraksi Langit Penghancur adalah nama yang sangat dominan, dan didirikan oleh orang aneh nomor 2, Zhan Wushuang. Dengan tinju besinya, dia tak terkalahkan. Dia pernah bersumpah untuk menghancurkan bahkan langit sekalipun, dan karena itulah nama fraksinya lahir. Para anggota fraksi Langit Penghancur juga sangat dominan. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka di akademi. Faksi Matahari Berkobar adalah faksi yang dipimpin oleh Yu Ziyang dan Yu Kaidi. Mereka juga memiliki prestise yang tinggi. Adapun Istana Kekaisaran, faksi ini didirikan oleh Huang Tianji, dengan banyak bawahan yang cakap di bawahnya. Di sisi lain, Istana Gletser yang didirikan oleh Han Chenfei hanya dapat dianggap sebagai faksi berukuran sedang. Lagi pula, Han Chenfei hanya merekrut kultivator es dan air. Dengan demikian, faksi yang dipimpinnya kekurangan jumlah dan kekuatan. Dan sekarang, Legion Overlord Xiang Shaoyun sedang mengejar Istana Gletser. Beberapa hari sebelum misi, para anggota Overlord Legion mulai kembali dari berbagai zona kultivasi dan menunggu perintah untuk berangkat. Sementara itu, Xiang Shaoyun diam-diam sedang mengolah teknik penelahan langit gelap. Itu adalah teknik pertempuran yang ia peroleh melalui pertukaran dengan Han Chenfei. Itu adalah teknik tingkat penguasa utama. Sebelumnya, dia sibuk memahami kedalaman kekuatan di berbagai zona kultivasi dan tidak punya waktu untuk mengembangkan teknik pertempuran ini. Sekarang setelah memiliki waktu luang, dia memutuskan untuk menambah jumlah teknik pertempurannya. Teknik jejak penyerapan langit gelap adalah teknik telapak tangan, dan hanya memiliki satu posisi. Meskipun demikian, posisi tunggal itu sangat ampuh. Teknik ini dapat mengumpulkan energi gelap untuk menciptakan dunia kegelapan yang akan jatuh dari langit. Segala sesuatu yang tertutupi kegelapan akan langsung mati. Xiang Shaoyun telah memahami kedalaman kegelapan. Dia bahkan memiliki energi asal kegelapan di bintang gelapnya, sehingga sangat mudah baginya untuk mengolah teknik tersebut. Saat dia mengalirkan energi gelapnya, seluruh ruang kultivasi diselimuti kegelapan. Saking gelapnya, seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri di dalam ruangan. Dalam lingkungan seperti itu, tidak seorang pun akan dapat melihat dengan jelas situasi di dalam ruangan. Namun, Xiang Shaoyun memiliki pandangan yang jelas tentang segala sesuatu dalam kegelapan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, menciptakan lapisan cahaya gelap di telapak tangannya. Kekuatan yang terkumpul di tangannya meningkat, dan ketika mencapai puncaknya, dia melepaskan serangan telapak tangan. Bang! Serangan itu menghantam dinding ruang kultivasi, menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Saat debu mereda, Xiang Shaoyun menemukan jejak telapak tangan tertinggal di dinding. Senyum puas terukir di wajahnya saat dia bergumam, memang, ini teknik yang luar biasa. Jejak telapak tangan itu tampaknya tidak terlalu dalam, tetapi siapapun yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kultivasi akan dapat melihat betapa kuatnya serangan itu sebenarnya. Ruang kultivasi ini dibangun dari material unik dan juga dilindungi oleh formasi. Bahkan kaisar tingkat puncak pun tidak dapat merusak dindingnya. Tindakan Xiang Shaoyun yang meninggalkan jejak telapak tangan di dinding sudah cukup untuk membuktikan kekuatan teknik pertempuran tersebut. Setelah selesai berlatih, Xiang Shaoyun meninggalkan ruangan. Kebetulan juga beberapa tamu telah tiba. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.